Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah semuanya sehat ya. Bah, kalian sudah siap untuk belajar? Siap, mantap. Oke, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin, berdoa selesai. Sebelum melanjutkan ke inti pembelajaran, Ibu presensi terlebih dahulu. Yang namanya Ibu panggil nanti silahkan angkat tangannya. Yang pertama Mbak Hani, hadir Mbak Isnani, Mbak Beba, Mbak Lilis, Mas Hendri, Mbak Indah, Mas Vero. Baik, alhamdulillah semuanya hadir ya anak-anak. Oke anak-anak, apakah masih ada yang ingat minggu lalu kita belajar materi tentang apa? Iya, jadi minggu lalu kita belajar tentang macam-macam lingkungan. Ada dua, yaitu lingkungan alamiah dan lingkungan buatan. Lingkungan alamiah itu terbentuk secara alami tanpa adanya campur tangan dari manusia. Contohnya ada pantai, laut, danau, sungai, pegunungan, dan masih banyak lagi. Sedangkan dari lingkungan buatan itu tercipta karena adanya campur tangan dari manusia. Contohnya ada kolam dan ada bendungan. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 3, usaha pelestarian lingkungan pada pembelajaran yang pertama. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu dengan mengamati gambar kegiatan menanam pohon, siswa dapat mengidentifikasi pentingnya ketersediaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari dan upaya pelestarian lingkungan dengan tepat. Yang kedua, dengan mendengarkan penjelasan guru, siswa mampu memahami tentang pentingnya ketersediaan air bersih bagi kehidupan manusia dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan dan mempresentasikan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air dengan benar. Yang keempat, melalui kegiatan pengamatan dan berdiskusi, siswa dapat mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi dengan benar. Oke anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan gambar yang Ibu bawa, atau kalian bisa melihat di buku kalian halaman 97. Jadi gambar tersebut terdapat dua orang anak yang sedang membantu ibunya menanam pohon. Nah, di bawah gambar tersebut terdapat beberapa pertanyaan. Sekarang tugas kita yaitu untuk mendiskusikan tentang jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang pertama, kegiatan apa yang dilakukan dalam gambar tersebut? Ada yang bisa menjawab? Mbak Indah? Iya, tepat sekali. Karena Mbak Indah berhasil menjawab pertanyaan dengan benar, Mbak Indah mendapat 1 bintang. Nah, bintang ini fungsinya nanti bisa menambahkan nilai dari Mbak Indah. Ya, jadi kegiatan yang dilakukan dari gambar tersebut yaitu menanam pohon atau biasa disebut dengan reboisasi. Pertanyaan yang kedua, di mana kegiatan itu biasa dilakukan? Mbak Isnani atau Mbak Lilis? Ya, Mbak Lilis dulu. Ya, kegiatan ini biasa dilakukan di daerah perbukitan yang tandus serta di lingkungan sekitar seperti halaman rumah maupun di halaman sekolah. Selamat, Mbak Lilis juga berhak mendapatkan bintang. Selanjutnya yang ketiga, tujuan dari kegiatan tersebut. Tujuan dari kegiatan reboisasi yaitu untuk menghijaukan lingkungan dengan tanaman berdaun hijau. Pertanyaan yang terakhir, apa manfaat dari kegiatan itu? Nah, jadi manfaat dari kegiatan reboisasi yaitu membuat lingkungan menjadi lebih asri, kemudian memanfaatkan lahan yang kosong sehingga tumbuhan berfungsi untuk menyerap air dan menghasilkan oksigen yang nantinya kita hirup sehari-hari. Oke anak-anak, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang
manfaat ketersediaan air bagi makhluk hidup. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu air? Iya, air merupakan sebuah zat pelarut yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Karena sifat kimia air yang bersifat melarutkan, sehingga berperan penting dalam proses metabolisme makhluk hidup. Adapun fungsi air bagi manusia, yang pertama, itu digunakan untuk keperluan rumah tangga seperti memasak, meminum, mencuci, mandi, dan lain sebagainya. Kemudian untuk keperluan industri itu meliputi sebagai bahan baku dari minuman kemasan dan juga pembangkit tenaga listrik. Sedangkan untuk keperluan rekreasi dan olahraga yaitu contohnya seperti renang, selancar, dayung, snorkeling, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, air berfungsi juga untuk keperluan pertanian, peternakan, perikanan, dan juga perkebunan. Yang kedua, fungsi air untuk hewan, yaitu yang pertama untuk minum, yang kedua untuk memproduksi susu, kemudian sebagai tempat hidup ikan-ikan yang ada di lautan ya, dan juga air berfungsi sebagai hewan untuk berlindung, contohnya kuda Nil. Kuda Nil kalau siang hari itu biasanya hidupnya di air karena menghindari panas terik matahari ya. Selanjutnya yaitu fungsi air bagi tumbuhan. Yang pertama, tempat tumbuhan hidup. Contohnya ada tanaman teratai, enceng gondok, dan pandan air. Nah, tumbuhan-tumbuhan tersebut hidupnya di dalam air. Kemudian sebagai pelarut zat hara dan menjadi alat transportasi untuk memindahkan zat hara tersebut. Dan yang paling penting yaitu sebagai bahan dasar pada proses fotosintesis. Baik anak-anak, setelah tadi kalian mendengarkan penjelasan Ibu, di sini Ibu mempunyai beberapa macam air. Di antaranya ada air yang berwarna keruh, di bawahnya terdapat endapan pasir-pasir, kemudian ada air yang berwarna, terus ada air yang jernih, bersih, dan juga ada air yang berbusa. Jadi menurut kalian dari keempat jenis-jenis air tersebut, yang paling baik untuk kita konsumsi untuk memenuhi keperluan kita, air yang mana? Yang bisa menjawab? Ya, jadi air yang paling penting, yang paling baik itu air yang berwarna jernih, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak kotor tentunya. Baik, selanjutnya Ibu mempunyai tugas untuk kalian berdiskusi. Sebelumnya coba kalian buat kelompok, masing-masing terdiri dari 5-6 anggota kelompok. Nah, tugasnya kalian cukup menjawab beberapa pertanyaan tentang materi yang telah Ibu sampaikan tadi. Waktunya 5 menit untuk mendiskusikan ya, setelah itu kalian presentasikan di depan kelas. Oke, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan jawaban kalian. Ya, benar. Jadi, manfaat air bagi manusia yaitu sebagai keperluan rumah tangga, untuk keperluan industri, untuk keperluan rekreasi dan olahraga, serta keperluan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan. Untuk soal yang kedua yaitu fungsi air bagi tumbuhan, yaitu sebagai tempat tumbuhan hidup, kemudian sebagai pelarut zat hara yang diperlukan tumbuhan, kemudian transportasi untuk memindahkan zat hara, dan sebagai bahan dasar fotosintesis. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga yaitu syarat air yang layak kita gunakan sebagai air minum dan untuk memasak, yaitu
airnya harus jernih, tidak berasa, tidak berbau, dan tentunya tidak berwarna. Pertanyaan yang kelima, bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk mencuci pakaian? Ya, jadi air yang digunakan untuk mencuci pakaian yaitu yang harus jernih, serta dapat melarutkan kotoran dan sabun. Jadi air yang jernih yang baik untuk digunakan mencuci pakaian. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir, bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk menyiram tanaman? Ya, jadi air yang digunakan untuk menyiram tanaman itu sebaiknya air yang bersih dan tidak mengandung bahan-bahan kimia. Jadi selain itu kita juga bisa menggunakan air bekas mencuci bahan makanan. Contohnya saat kita habis mencuci beras untuk dimasak menjadi nasi, nah itu airnya kita bisa gunakan untuk menyiram tanaman. Begitu anak-anak. Nah anak-anak, selanjutnya kita baca teks bersama-sama yang berjudul tentang air untuk kebutuhan sehari-hari, halaman 100. 1, 2, 3. Bagaimana rasa air laut? Ya, air laut terasa asin. Jika kamu berenang di pantai dan terpercik air laut, kamu akan mengetahui bahwa air laut terasa asin. Sebagian besar, 97% air yang menutupi planet di bumi ini berupa air laut. Air laut tidak bagus untuk diminum. Air laut juga tidak dapat digunakan dalam kebanyakan industri dan keperluan rumah tangga. Untunglah masih ada 3% air di dunia yang segar, yaitu air yang tidak asin dan dapat digunakan untuk minum, memasak, dan mencuci. Persyaratan air bersih meliputi 3 komponen, yaitu persyaratan secara fisik, secara kimia, dan kandungan mikroba yang terdapat di dalamnya. Persyaratan secara fisik, yang pertama tidak keruh, tidak berwarna apapun, tidak berasa apapun, tidak berbau apapun, suhu antara 10–25 derajat Celcius, tidak meninggalkan endapan. Dari syarat kimiawi, tidak mengandung bahan kimia yang mengandung racun, tidak mengandung zat-zat kimia yang berlebihan, cukup zodium, pH air antara 6,5 sampai 9,2. Dan yang terakhir dari syarat mikrobiologi, yaitu tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tipes, dan kolera. Masyarakat memerlukan air dalam jumlah yang sangat besar. Air yang digunakan diambil dari sungai-sungai terdekat atau sumber-sumber air lain seperti sumur. Kemudian air dari sungai dan sumber-sumber air dialirkan dan disimpan dalam tangki penampung yang sangat besar. Tangki penampungan air ditambahkan sejumlah kecil gas klorin yang membunuh kuman berbahaya. Selanjutnya, air dipompa melalui pipa bawah tanah menuju ke rumah-rumah penduduk. Air inilah yang digunakan untuk keperluan sehari-hari masyarakat. Sumber air lainnya didapat dari penggalian tanah. Lubang penggalian ini dinamakan sumur. Nah, anak-anak, apakah masih ada di sini yang masih menggunakan sumur? Masih ya? Iya, masih ada yang menggunakan sumur dan sudah ada yang menggunakan PDAM. Baik, selanjutnya masyarakat membuat sumur sebagai sumber air untuk keperluan sehari-hari. Nah, dahulu masyarakat menggunakan timba untuk mengambil air dari sumur. Jadi bentuk timba itu seperti katrol. Nah, namun sekarang kita dapat menggunakan pompa air bertenaga listrik. Dengan pompa itu, air dialirkan ke atas melalui pipa menuju bak penampungan air, kamar mandi, dapur, dan tempat lain di rumah. Oke, anak-anak. Setelah kita membaca teks tersebut, tugas kalian
Masih dengan kelompok yang sama, yaitu untuk mencari informasi-informasi penting dari teks yang telah kalian baca. Silakan diskusikan dengan teman kalian. Nanti yang kelompoknya Ibu panggil, silakan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Baik, untuk kelompok 2 silakan. Ya, jadi informasi penting yang pertama, sebagian besar air 97% yang menutupi planet di bumi ini berupa air laut dan 3% di dunia berupa air segar. Informasi yang kedua, persyaratan air meliputi persyaratan fisik, kimia, fisik, dan mikroba. Informasi penting yang ketiga, yaitu masyarakat memerlukan jumlah air yang sangat besar. Yang keempat, sumber air lainnya didapat dari penggalian tanah. Baik, itu merupakan hasil pemikiran dari kelompok 3 tentang informasi penting yang telah mereka baca. Mungkin dari kelompok lainnya ada yang ingin mempresentasikan juga? Baik, kalau tidak ada, baik anak-anak, tidak terasa ya pembelajaran hari ini telah selesai. Ada yang bisa menyimpulkan tidak hari ini kita belajar materi tentang apa? Ya, silahkan Mbak Beba. Ya, tepat sekali. Hari ini kita belajar tentang syarat-syarat air bersih serta manfaat air bersih bagi kehidupan manusia. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tentang pengaruh kualitas air bersih bagi kehidupan manusia. Oh iya anak-anak, untuk tugas kalian nanti di rumah, kalian diskusikan dengan kedua orang tua kalian tentang kualitas air di rumah kalian. Nanti kita bisa bahas di pertemuan selanjutnya. Baik, sebelumnya kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.